ancaman. Tapi sekarang alhamdulillah Saya bersama dengan PLT Ketua DPC Kabupaten Cirebon, Dr. Ratnawati, mengadakan nonton bareng pidato Ketua Umum AHY, bagaimana menjelaskan terkait dengan situasi Indonesia saat ini dan bagaimana konteks perubahan perbaikan Demokrat ke depan. Saya kira kita tadi sudah mendengar bersama bahwa ada 5 instrumen penting yang ke depan akan menjadi perhatian khusus perbaikan terhadap bangsa dan negara ini. Dan ini didasarkan kepada situasi negara saat ini di mana memang dianggap, dan ini suara rakyat, suara masyarakat. Karena kami berkeliling ya, Ketua Umum berkeliling di seluruh Indonesia. Saya juga turut mendampingi bahwasanya banyak aspek-aspek sendi-sendi kehidupan rakyat yang ini kualitasnya menurun. Nah, sehingga ini yang menjadi semangat perubahan dan perbaikan Partai Demokrat. Tadi disampaikan oleh Ketua Umum AHY bahwa konteks perubahan ke depan ini juga mencakup persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, di mana ekonomi ini sangat penting, pertumbuhan ekonomi sangat penting, daya beli masyarakat sangat penting, arus investasi sangat penting, dan inilah yang ke depan harus diperbaiki. Karena ekonomi kita saat ini sedang dalam situasi yang semua bisa menyampaikan persoalannya gitu. Bahkan petani untuk mendapatkan pupuk saja susah gitu. Bagaimana bisa berproduksi untuk kehidupan masyarakat petani itu sendiri. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas SDM dan lingkungan. Kita juga melihat ada penurunan kualitas dari lingkungan hidup kita. Dan bahkan kalau dulu pernah disampaikan oleh Presiden pada waktu terpilih akan dilakukannya revolusi mental, di mana konteks revolusi mental saat ini gitu. Ya, karena memang banyak sekali penurunan kualitas SDM yang tentu sadar maupun tidak sadar pada akhirnya kita nanti akan kalah oleh SDM-SDM yang lainnya. Kemudian juga masalah keadilan dan penegakan hukum. Ini selalu disuarakan oleh Partai Demokrat agar keadilan dan penegakan hukum itu tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bahkan sekarang justru hukum itu tajam kepada lawan, tumpul kepada kawan. Padahal ya negara, pemerintahan ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tadi juga disampaikan oleh Ketua Umum. Kemudian demokrasi dan kebebasan rakyat. Mungkin dulu di era Pak SBY, media rakyat bebas untuk mengkritik sepanjang kritik itu tidak memfitnah. Kritik itu kemudian tidak membuat kerusakan gitu ya terhadap persatuan dan kesatuan, terhadap ideologi Pancasila. Tapi sepanjang kritik itu adalah untuk membangun, tentu ya semestinya dibuka. Demokrasi harus menjadi ruang yang cukup untuk rakyat melakukan berbagai saran, pendapat, ide, dan gagasannya. Ini yang tadi juga dijabarkan. Dan terakhir tadi pidato terkait dengan perbaikan tata negara dan etika negara. Tata birokrasi dan etika tata negara dan etika birokrasi, maksud saya, tata negara dan etika birokrasi. Ini juga saya kira tergambar dari berbagai situasi yang terjadi. Bahkan ketika Muldoko terus-terusan untuk merebut Partai Demokrat, dia adalah sebagai kepala staf presiden. Sebagai kepala staf presiden ya semestinya ajak dia juga bekerja adalah untuk bangsa dan negara, karena digaji oleh uang rakyat, digaji oleh negara gitu. Tapi apa yang terjadi dengan 16 kali memperkarakan hukum, bahkan di awal melakukan sebuah tindakan melawan hukum, melawan tata organisasi dan melawan konstitusi Partai Demokrat, ini dibiarkan saja gitu. Ini saya kira situasinya, sehingga sangat penting Ketua Umum untuk menyampaikan secara terbuka
di beberapa stasiun televisi terkait dengan situasi negara saat ini dan bagaimana melakukan perubahan dan perbaikannya ke depan. Dan tadi ditegaskan bahwa perubahan itu bukan merubah semuanya menjadi berubah, tetapi tetap adalah melanjutkan yang baik, kemudian menyempurnakan yang tidak sempurna, dan kemudian juga melihat kelemahan saat ini. Itu yang dirubah supaya ke depan tata kehidupan berbangsa bernegara, kesejahteraan rakyat, kemudian tata birokrasi, keadilan, hukum, demokrasi itu menjadi lebih baik ke depan. Saya kira itu ya konteks hari ini.